Ya Bapakku yang baik, Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesua, kami siap mendengar perkataan-perkataan-Mu, sebab perkataan-perkataan-Mu adalah kuasa yang menjamin membawa kami masuk ke tempat yang kami idamkan, Yerusalem baru, surga yang kekal. Berfirmanlah, kami sambut firman Tuhan yang hidup dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, kuat, bahagia, umur panjang, dan masuk surga. Puji Tuhan, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes pasal 11. Yohanes pasal yang ke-11. Kita akan baca ayat yang ke-25. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Kita akan bacakan sama-sama 2, 3. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Sekali lagi kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25, oke? Oh ya, kalau di ayat ayat 26. Ya, ayat 26. Ayat 26, kembali 2, 3. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita katakan amin. Dipersilakan duduk. Bacaan kita ini ada ucapan Tuhan. Jawaban Tuhan kepada Marta. Ketika Marta menemukan Tuhan Yesus di ujung perkampungan memasuki Betania. Karena pada waktu itu saudara mereka sudah meninggal 4 hari kemarin. Dan kemudian ungkapan Tuhan kepada Marta, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kata percaya di bagian akhir, percayakah engkau akan hal ini? Maksud dari Tuhan itu yang mana? Ya. Maksud Tuhan itu yang mana? Yang dimaksud Tuhan adalah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang hidup, yang percaya kepada Tuhan. Ini Tuhan tidak sedang berbicara kepada orang mati. Makanya orang kalau sudah mati, sudah tidak usah bicara-bicara akang. Waduh, bikin tinutuan sama-sama. Waktu ngana bilang, waktu kita ketemu, kita tidak pernah lupa. Sudahlah, sudah mati. Tuhan berbicara kepada orang yang hidup. Orang yang hidup, yang percaya kepadaku, yang percaya kepada Tuhan Yesus akan selamat. Amin. Di sini katakan akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal, atau dalam bacaan kita tidak akan mati selama-lamanya. Di bawah dia tambahkan lagi, percayakah engkau akan hal ini? Sekarang kalau boleh kami bertanya, apakah Anda yakin Anda masuk surga? Apakah Anda yakin Anda masuk surga? Apakah Anda sudah rindu masuk surga? Ya. Tadi lagu tadi katakan, aku rindu ke sana. Ada fakta. Waktu Tuhan semua bawa saya mau ke surga, Tuhan jangan dulu. Masih suka hidup. Coba, ada di antara saudara yang sakit semua mati-mati. Tuhan sembuhkan, artinya belum suka pergi.
Ini salah satu fakta ya, salah satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Jangan ada dusta. Nah itu sebabnya kita mau coba recheck. Kami tanya tadi, apakah Anda yakin Anda masuk surga? Yakin ya? Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa dasar? Apa yang menjadi dasar Anda yakin Anda masuk surga? Yang menjadi dasar apa? Ya sederhana jawabannya. Dasarnya karena kita percaya kepada Tuhan. Kan begitu? Nggak usah neko-neko. Karena di sini kan dituliskan, siapa yang percaya kepadaku akan masuk surga. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kami bertanya, yakinkah Anda masuk surga? Yakin, saya percaya masuk surga. Apa dasar Anda yakin Anda masuk surga? Karena saya percaya Tuhan Yesus. Iya. Kira-kira begitu. Ada amin? Nah sekarang kita mau uji. Kita mau uji keyakinan kita. Atau kita mau recheck. Kita punya kepercayaan kepada Tuhan. Apakah kita betul punya keyakinan masuk surga? Atau jangan-jangan kita sedang bersandiwara atau sedang tertipu? Karena setiap mau tanya surga, amin. Apalagi kalau semua studi kita punya sehat, kuat, bahagia, umur panjang, masuk surga. Di perkataan kita yes. Keyakinan kita yes. Tapi mesti dia cek, harus dicek, harus diricek. Apakah keyakinan kita di jalur masih benar atau tidak? Jangan-jangan salah ini. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, untuk mengujinya, kita coba baca satu ayat dulu. Semua ayat ini kita tahu. Kita mau cari yang gampang-gampang aja. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke? Matius 7 yang ke? Ya? 21 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Sudah bernubuat. Dan mengusir setan demi namamu. Setan lari demi nama Tuhan Yesus. Mereka menggunakan nama Tuhan. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ada banyak mujizat. Orang sakit sembuh, mati bangkit. Wah, luar biasa. Banyak mujizat. Ayat yang selanjutnya. Pada waktu itu, Tuhan katakan, aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Satu, Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Sudah bermujizat, sudah bernubuat, sudah mengusir setan demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Yang kedua Tuhan katakan apa? Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sudah bernubuat, sudah mengusir setan demi nama Tuhan. Sudah apa macam-macam yang disebutkan situ. Sudah mengadakan mujizat-mujizat. Orang sakit sembuh, mati bangkit dan lain-lain sebagainya. Tetapi endingnya Tuhan katakan, Tuhan tidak kenal. Dan Tuhan katakan kedua, nyala kamu pembuat kejahatan. Pertanyaan, adakah di antara kita? Adakah itu di antara kita? Belum bisa kita mau katakan ya atau tidak. Sebab kita belum di sana. Sekarang masih ada di area perjuangan. Karena sebentar, kenapa harus dibacakan ini? Mengingat jangan sampai waktunya nanti kita akan berhadapan dengan Sang Kuasa. Ternyata nama kita dihapus dari buku kehidupan yang kekal. Yang Tuhan cuma kenal orang yang namanya dalam buku kehidupan yang kekal. Kenapa terhapus? Saya tidak tahu juga ya. Cuma yang pasti di sini banyak orang. Sekarang yang kita lihat banyak orang yang bernubuat demi nama Tuhan. Dan nubuat itu paten. Tidak dusta, paten saudara. Dan kedua, banyak orang yang sudah mengusir setan dan setan lari saudara. Buat pelepasan di berbagai tempat, lari setan terbirit-birit. Menggunakan kuasa Tuhan Yesus HaMasiah. Bermujizat. Dia cuma haga tuh orang langsung bangkit.
Belum sempat sentuh dengan minyak urapan, bangkit orang. Bersaksi kiri kanan, bangkit. Bermujizat. Tetapi Tuhan katakan, ini Tuhan tidak kenal. Bahkan mereka adalah penjahat-penjahat. Kenapa? Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa? Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya cuma mau tambahkan dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan pun percaya Tuhan. Makanya kenapa kami baca Matius 7 ayat 21 sampai 23? Karena orang-orang yang sudah bermujizat dan lain-lain itu percaya kepada Tuhan. Tetapi setan pun ternyata percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya kita mau uji kepercayaan kita. Kita mau uji percaya kita. Percaya yang kita miliki, yang kita pahami dengan apa yang Tuhan katakan itu sampai di tingkat yang mana. Dan apa yang sedang ada dalam kita itu percaya yang dimaksud Tuhan, atau jangan-jangan percaya yang dimaksud Anda sendiri. Ini harus diuji supaya kita tidak salah nanti. Tapi kita lihat kenapa? Ya, untuk memahami kenapa, kita kasih ilustrasi dulu ya. Kita kasih ilustrasi dulu. Satu ketika, satu mobil engkel ban datang dari Modo Inding ke Manado. Muatannya sayur kol dan bawang. Syarat dengan muatan kol dan bawang. Kemudian sopir katakan kepada keneknya, bro, kamu duduk saja di belakang. Kamu lihat kalau ada sayur yang jatuh. Siap, komandan. Nih, naik. Di Modo Inding sampai datang di Manado. Tiba di Tompasok Baru, sopir berpikir begini, tikungan, enggak ada komplain. Kalau begitu, saya mau tambah kecepatan lagi. Saya tambah kecepatan. Maka dia tambah kecepatan. Tambah kecepatan sampai di Amurang aman-aman, tidak ada komplain. Aman-aman. Wah, kalau begitu aman ini sayur. Terus sampai di Manado. Senang-senang sopir. Setelah turun di pasar Karombasan. Bagaimana, bro? Ada sayur jatuh? Tiap tikungan 3 atau 4 yang dia jatuh. Hah? Tiap tikungan ada 1 atau ada 2 yang jatuh. Sopir bilang begini, kenapa kamu tidak kasih berhenti mobilnya, atau kenapa kamu tidak atur supaya tidak jatuh lagi? Boleh kita paham di sini? Yang kita mau katakan di sini kata lihat. Bro, lihat ya. Lihat. Kalau ada sayur yang jatuh. Kata lihat. Kalau cuman lihat, kenek benar. Iya kan? Karena kenek jawab bersopir. Ngan aja macam-macam. Kamu bilang kan saya cuma lihat. Ya saya lihat. Untuk urusan jatuh nanti kita lapor. Kita ada lihat ada jatuh. Sopir, maksud sopir gimana itu? Maksud dari sopir apa? Dari kata lihat ini. Kita sudah bisa tangkap ya. Maksud dari sopir, makna dari kata lihat itu kepada keneknya, lihat kalau ada sayur jatuh. Isi daripada kata lihat itu apa? Ya, kalau ada ciri bertindak. Bertindak amankan supaya jangan ada yang ciri. Atau minimal, kawan, stop, jatuh. Ya kan? Tapi itu dia cuma saksikan. Oh, ciri 3. Oh, 3 ciri. 2 ciri lagi. Ciri. Dia cuma lihat. Oke, kita sudah bisa paham di kata lihat. Ini kita mau lihat kata lihat. Yang kita mau sandingkan sebentar dengan kata percaya. Kita antar dengan ilustrasi ini. Boleh kita paham, saudara? Ya. Sekarang
percaya yang Tuhan katakan kepada Marta atau percaya yang Tuhan katakan kepada kita hari ini. Percaya kepada Tuhan. Ya kan? Percaya kepada Tuhan. Kalau cuma percaya, gampang. Boleh. Kalau cuma percaya, sama dengan Kenek bilang sama sopir tadi. Kalau cuma lihat, 3 aja ciri tiap tikungan. Ampah, malada, hampir tacura. Tapi nak komplain. Tidak ada tindakan untuk melakukan itu. Amankan. Begitu juga percaya. Makna percaya yang Tuhan katakan kepada kita, apa maknanya? Apakah cuma disebut percaya? Kalau percaya kita kategorikan sebagai iman, berarti hidup. Bukan cuma tulisan. Berarti hidup. Dia bergerak. Dia bertumbuh. Apa yang menghidupkan percaya dan apa yang menumbuhkan percaya itu? Kira-kira apa? Makanya kita baca satu ayat. Kita baca satu ayat dulu. Yakobus pasal 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna kalau ada perbuatan. Kalau ada perbuatan. Kalau tidak ada perbuatan, iman tidak jadi sempurna. Kenapa tidak jadi sempurna? Artinya tidak memenuhi keinginan Tuhan. Yang memenuhi keinginan sopir tadi, ketika lihat sayur kol jatuh, amankan. Bertindak untuk mengatur jangan sampai ada lagi yang jatuh. Atau minimal lapor, kawan stop dulu, ada 3 ada jatuh, stop. Supaya tidak akan ada kerugian yang lebih besar. Itu yang disebut dengan lihat. Lihat itu untuk memenuhi keinginan yang dimaksud oleh sopir, atasi. Bertindak untuk mengerjakan sesuatu untuk mengamankan jangan sampai ada lagi yang jatuh. Itu yang dimaksud oleh Tuhan kepada kita. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Jadi jangan terjadi sama dengan kondektur tadi. Ada naik kendaraan ilahi menuju pada kerajaan surga. Duduk enak, jangan sampai di sana jadi sama dengan Kenek. Sopir bilang, sudah, ngana bukan tak cuma pecat, sekarang sudah aja pulang dengan kita hari ini. Cari oto lain, kita pecat sekarang ngana. Jangan sampai di sana di pengadilan Tuhan bilang, siapa ini? Itu yang dikatakan, aku tidak kenal. Nyala kamu pembuat kejahatan. So 3, 4, 5 tukul tiap tikungan ngana bekerja. Jahat. Padahal ada naik di oto. Ada gaji, sopir itu gaji setiap bulan. Hidup kita diberi makan minum oleh Tuhan. Dijamin oleh Tuhan. Dan kata percaya yang Tuhan maksudkan di sini kita harus dalami. Agar supaya kita tidak salah. Pertanyaan. Ada orang duduk di luar ini? Ada pelenton di luar? Tidak ada? Oh puji Tuhan kalau tidak ada. Berarti orang mau selamat semua ini. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sekarang percaya kepada Tuhan. Apakah kita percaya Yesua? Dan apa makna kita percaya kepada Tuhan Yesua? Itu yang jadi pertanyaan kepada kita. Setelah kita hentar dengan ilustrasi dan satu ayat di Yakobus tadi, kita sudah bisa tangkap ya. Apa makna daripada percaya? Kata makna di sini artinya sesuatu yang memenuhi harapan Tuhan. Yang Tuhan harapkan, yang menjadi makna, yang menjadi esensi dari kata percaya, yang menjadi penting, yang menjadi pegangan Tuhan, yang menjamin kita bisa selamat. Itu yang kadang-kadang kita luput dari pemahaman kita. Jadi apa makna?
Apa yang kita percaya, maksudnya begini. Apa yang kita percaya kepada Tuhan Yesus? Anda percaya Yesus? Dijamin selamat. Sekarang pertanyaan, apa yang kau percaya kepada Yesus? Apa yang kau percaya kepada Yesus? Yang kau percaya kepada Yesus apa? Tuhan berkata, akulah Tuhan. Jadi kita percaya kepada Yesus satu, karena Dia adalah Tuhan. Ada amin? Karena Yesus adalah Tuhan. Kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, apa makna, apa yang menghidupkan rasa percaya? Apa arti percayamu kepada Yesus sebagai Tuhan itu? Apa yang menghidupkan? Karena percaya itu bukan mati. Percaya itu hidup dan dia bergerak. Apa yang kita percayai? Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan, sikap kita terhadap Tuhan adalah apa? Memuji dan menyembah. Kenapa kita puji dan sembah? Kenapa kita puji dan sembah? Kenapa kita percaya segala apa yang Tuhan katakan? Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus kita percaya adalah Tuhan, itu sudah menjadi jaminan. Yesus adalah Tuhan, jaminan hidup kita. Kalau kita puji Dia, karena Dia adalah jaminan. Kalau kita sembah Tuhan Yesus, sebab Dia adalah jaminan. Dia sebagai Tuhan adalah jaminan. Kalau saya seorang pengusaha, saya mau datang kepada saudara untuk urusan bisnis. Saya mau datang kepada saudara untuk urusan bisnis. Waktu saya datang kepada saudara, datang dengan sendal jepit. Kemudian kita datang, Bro, selamat siang. Oh, selamat siang. Maka kita berbicara tentang bisnis. Kira-kira Anda percaya saya ini masuk dengan sendal jepit, gigi saya di atas semua seompong, enggak pakai gigi palsu misalnya. Apakah kita mau berbicara tentang bisnis, Anda boleh percaya? Kira-kira boleh? Anda masih ada tanda tanya. Aduh. Jangan-jangan berbicara tentang ratusan juta, berbicara tentang usaha modal miliaran dengan sendal jepit, gigi ompong. Kalau gigi 1 juta kan selesai bikin gigi ini ompong misalnya. Ada tanda tanya. Tapi kalau saya datang kepada Anda turun di mobil Alphard, kalau saya datang kepada Anda, wah, maka Anda keluar. Saya turun dari Alphard. Dan kita akan berbicara tentang usaha. Oh, apa saja yang kita mau bicara, apa saja yang kita mau sikapi, kita yakin Anda akan percaya. Karena yang ini turun dari Alphard. Kira-kira begitu ya, contoh. Kalau yang datang adalah Tuhan, Tuhan itu adalah jaminan. Dengan Dia tampil sebagai Tuhan, maka dijamin kita tidak salah menyembah, kita tidak salah memuji. Ada amin? Itu yang kita percaya. Kalau kita percaya Tuhan, sedang doa malamnya, menyanyi saja dia cuma polo dada, ibadah saja tak lewat 5 menit, terlalu lama tuh ibadah. Ini tanda tanya. Kan seperti itu. Kedua, apa lagi yang kita percaya kepada Tuhan? Yang kita percaya kepada Yesus adalah perkataannya, seperti yang dikatakan Ibu Pendeta tadi. Perkataannya. Jadi apa yang Dia perkatakan, apa yang Dia katakan, kalau kita percaya Yesus, maka kita percaya apa yang dikatakannya. Ada amin? Contoh misalnya, dikatakan kasihilah musuhmu. Itu perkataan Tuhan. Kasihilah musuhmu. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, saya kasih contoh ini benda ini. Kasih musuhmu. Percayakah engkau akan hal itu? Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau kepadaku? Percayakah engkau kepadaku sekarang? Dia bilang ini. Perkataannya berbicara
tetapi maksudnya ini. Iya kan? Jadi seperti tadi. Percaya yang Tuhan maksudkan itu adalah bertindak. Kalau Tuhan katakan, percayakah engkau akan hal ini? Artinya apa yang Tuhan katakan itu kalau kita percaya, kita lakukan. Itulah arti dan makna dari kata percaya. Kita percaya, bukan cuma sekedar berbicara dan berpikir. Tetapi percaya yang Tuhan maksudkan itu mengandung arti bertindak untuk melakukan apa yang Dia katakan, apa yang Dia perintahkan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia katakan perkataan kasihilah musuhmu. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau cuma sama dengan kenek, paling oh iya Tuhan bilang harus kasih musuh. Tetapi kepada kenek ini sebanyak kolda ciri dia tidak akan peduli. Demikian juga kita terkadang. Bukan musuh, tapi kita memusuhi. Kawan, tetapi kita musuhi. Pertanyaan, apakah kita percaya? Apakah betul kita percaya kepada Tuhan? Kalau kita percaya kepada Tuhan, perkataan Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, mohon maaf, itu berarti kita tidak percaya. Itu berarti kita tidak percaya. Kalau Tuhan katakan, jangan kamu meninggalkan peribadatan. Tapi kalau kita kurang 1 minggu 1 kali ibadah, lebih parah ada yang 1 tahun sekali ibadah. Apakah kita percaya kepada Tuhan? Selama kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, berulang-ulang kita percaya. Nanti di sana Tuhan bilang, aku tidak kenal. Kenapa? Karena percaya mengandung arti melakukan apa yang kita percaya benar. Apa yang kita percayai, Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi musuh. Tuhan itu Tuhan yang memaafkan, Tuhan yang mengampuni. Boleh kita paham? Ketiga, apa yang kita percaya kepada Tuhan? Ya perbuatannya sebagai teladan. Perbuatannya sebagai teladan. Contoh baptisan. Baptisan. Tuhan katakan baptis. Dan itu adalah kebenaran yang menyelamatkan. Kita percaya? Percaya? Baptisan selam itu adalah perintah Tuhan. Dan kita percaya. 2 minggu lalu di sini ada yang dibaptis, seperti yang dikatakan oleh Pak Gembala. Suami percaya dan beri diri dibaptis. Istrinya katanya percaya, tapi tidak mau dibaptis. Anak-anaknya percaya, karena mereka juga yang bawa, sama-sama bawa di tempat ini, menyaksikan baptisan selam, baptisan kudus. Tapi mereka tidak melakukan. Mereka percaya, katanya, tapi tidak melakukan. Tapi opa percaya dan melakukan. Artinya opa sampai kepada apa yang Tuhan maksudkan. Yang dimaksudkan, lihat itu kol, waktu ada kol jatuh langsung bertindak. Itu orang, stop, ada kol jatuh. Atau dia berusaha untuk amankan. Begitu juga opa waktu percaya dia bertindak. Tindakannya apa? Baptis. Baptis. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau akan baptisan? Kalau percaya berarti sama dengan percaya kepada Tuhan. Lakukan. Selama kita tidak melakukan, berarti Anda tidak percaya. Tapi kalau kita mau kompromi boleh. Percaya. Kalau kita mau coba kompromi boleh. Saya percaya, tapi saya belum mau melakukan misalnya. Atau saya tidak mau melakukan misalnya. Oke. Karena percaya juga itu adalah iman. Percaya juga itu adalah iman. Tapi sadarkah kita bahwa dalam bacaan kita tadi dalam kitab Yakobus,
Iman tanpa perbuatan adalah mati. Satu ayat lagi saya mau tambah untuk kita, untuk lebih mempertegas ini. Coba kita baca dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-24. Yakobus 2 ayat 24. Firman Tuhan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Oke? Ini firman loh. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya oleh karena iman. Percaya adalah iman. Kita tadi mau mengajak kita coba kompromi di situ. Oke. Anda percaya, itu adalah iman. Tapi kalau Anda percaya itu Anda tidak lakukan, Anda tidak menjadi orang yang dibenarkan. Anda bukan orang benar. Percaya bahwa mengasihi musuh itu adalah firman, kebenaran. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, maka kita cuma beriman, tetapi tidak melakukan, tidak ada perbuatan. Kita tidak akan dikategorikan orang beriman. Sekalipun berbuat, sekalipun bermujizat, sekalipun sudah mengusir setan, mohon maaf. Makanya saya tidak stres dengan melihat kondisi pelayanan di seluruh dunia ini, lihat di media sosial dan lain-lain. Apalagi di tengah-tengah pelayanan kita, kami tidak mau stres melihat kalau ada pelayan yang kelihatan aneh-aneh. Karena memang ada firman kok. Nanti finishnya di sana. Kalau kita mau berbicara terlalu tegas di sini, kita akan disangka untuk menghakimi. Lebih baik jangan, nanti di sana aja penghakiman. Tetapi kita tegas untuk mengoreksi saja. Ada amin? Tegas untuk mengoreksi saja. Ada orang yang kumpul sana, kumpul sini. Kami pernah katakan, kita mau berkumpul untuk membahas hal-hal seseorang, tidak bisa dirahasiakan. Sekarang bukan cuma dinding bertelinga. So ada handphone semua. Siapa yang bertemu di sini, apa hasil pembahasannya ada kepada kami. Siapa yang bertemu di sana, hasil pembahasan apa ada pada kami. Makanya kalau mau tatap wajah-wajah seksai pelayan Tuhan, saya tidak mau aneh. Saya sudah tahu orang ini begini. Saya sudah tahu orang ini begini. Saya sudah tahu orang ini begini. Makanya kita harus percayakan diri kepada Tuhan. Sebab kalau kita percaya kepada Tuhan artinya melakukan. Karena esensi daripada percaya, maksud dari Tuhan itu percaya adalah melakukan, berbuat. Sebab disitulah makna yang Tuhan maksudkan yang akan membenarkan kita. Ada amin? Kalau selama ini kita cuma percaya, mujizat kita berdoa di sana mujizat, ada jiwa datang baptis kiri kanan, itu Tuhan punya kuasa semua kok. Kita mau esbos baptis 50 orang, puji Tuhan. Esbos kita membangkitkan 3 orang, puji Tuhan. Mujizat orang semua, puji Tuhan. Tapi catat dan garis bawahi, yang menyelamatkan kita bukan itu. Karena itu milik Tuhan, kuasa Tuhan. Anda tidak mau berdoa, Tuhan boleh pakai keledai. Iya kan? Tuhan boleh pakai apa saja. Tuhan kembali ingin kepada keselamatan jiwa kita. Makanya Tuhan mau berbuat apa yang kita tahu benar. Jangan orang tegur, langsung melawan. Mengeraskan hati, mau paksakan kehendak kita. Memaksakan kehendak kita, itu bukanlah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan katakan karena kamu telah datang karena waktu aku di rumah sakit kamu mengunjungi aku. Waktu aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Waktu aku lapar kamu memberi aku makanan. Kadang-kadang kita sudah melihat kenyataan-kenyataan itu. Ada orang yang butuh pertolongan, ada orang yang lemah, ada orang yang butuh bantuan. Tapi cuma kita pikir cuma prihatin. Kita menunjukkan rasa empati. Tetapi padahal ada yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan untuk menyentuh dia. Tapi kita tidak mau melakukan. Artinya kita sudah beriman. Kita sudah berempati. Tetapi kita belum melakukan sesuatu. Maka kalau cuma sampai beriman, tidak cukup Anda disebut orang benar. Boleh mengerti? Jadi saudara kasih dalam Tuhan, makna percaya kepada Tuhan adalah melakukan perintah,
dan perbuatan-perbuatan. Itulah yang menjadi makna. Jadi artinya begini, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita melakukan apa yang Dia katakan. Percaya berarti melakukan. Kalau kita tidak melakukan, berarti kita bukanlah orang percaya. Boleh? Boleh mau cek dalam pribadi kita. Boleh introspeksi dalam pribadi kita. Jangan-jangan kita ini bilang-bilang kita percaya, di hadapan Tuhan ini kita tidak percaya. Jangan-jangan ini kita connect auto ankle ban ini. Jangan-jangan kita ini cuma percaya cuma dari sayur kol dan bawang ini. Iya kan? Kita harus lebih ke dalam. Kita harus memenuhi harapan dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan katakan percaya, sama dengan kata sopir kepada connect, lihat. Artinya kalau ada yang jatuh, bertindak, berbuat. Tuhan katakan percaya. Kalau ada yang Tuhan katakan, lakukan. Ada yang Tuhan teladani, Tuhan pun baptis kok, maka kita lakukan. Jadi mohon maaf, kalau kita tidak melakukan baptisan, kita bukanlah orang percaya. Tetapi kalau kita sebut orang percaya, kita masih bisa kompromi. Tetapi kalau percaya, itu baru sampai di iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebab yang menyempurnakan iman itu adalah perbuatan. Ada amin? Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, untuk mengecek, bukan untuk ya, supaya kita jangan sampai salah semangat kita mengiringi Yesus, ucapan-ucapan dan perkataan kita tentang kebenaran, supaya kita tidak terjebak, maka kita harus cek sikap kita. Jangan sampai sikap dan perbuatan kita tidak memenuhi maksud dari Tuhan dalam kata percaya itu. Jangan-jangan cuma sekedar percaya, tetapi tidak berbuat, tidak melakukan. Berusaha untuk melakukan. Sekalipun orang katakan, nah ini bukan orang percaya kalau begini. Tetapi kalau kita sedang melakukan, disitulah ukurannya. Sejauh mana kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, disitulah Tuhan punya kebenaran akan dinyatakan. Kami ingin membaca ayat sekali lagi, itu ayat katakan tadi. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Jadi kita mau katakan, kata percaya itu artinya berbuat. Ada amin? Kalau kita katakan saya percaya, tunjukkan bahwa Anda percaya. Artinya bertindak untuk berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau kita sudah bertindak untuk berbuat, maka Anda menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. Kalau kita sudah melakukan, berbuat apa yang benar, Anda sudah dibenarkan Tuhan. Kalau Anda sudah dibenarkan Tuhan, siapapun yang akan mempersalahkan Anda. Anda mempersalahkan muka dengan muka, atau Anda mempersalahkan Anda melalui kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Mereka sedang berhadapan dengan Tuhan, bukan sedang berhadapan dengan engkau. Kalau Anda sudah dibenarkan Tuhan, semakin orang berniat, bahkan semakin orang merugikan. Semakin orang merugikan, Anda menjadikan engkau rugi. Semakin Tuhan memberkati hidup Anda. Makanya sekalipun mereka tutup di sana, Tuhan buka di sini. Semakin Tuhan memberkati. Semakin orang menghina Anda yang sudah dibenarkan Tuhan, semakin orang menghina dan memojokkan, semakin Tuhan mempermuliakan Anda. Salam sehat, kuat, bahagia, masuk surga. Tuhan berkati.